Hai teman-teman semua, welcome back to my channel. Kali ini aku mau ngebagiin caranya jika kalian kehilangan Hongkong ID ya, ataupun KTP. Seperti aku yang kemarin aku dari Macau jalan-jalan, terus Hongkong ID-nya itu hilang ya teman-teman. Jadi hilangnya itu setelah melewati imigrasi, pengecekan paspor sama KTP ya. Nah, aku simpannya di sini nih. Buat teman-teman, aku kasih tahu ya. Jadi kalian itu Hongkong ID itu jangan dimasukin ke dalam paspor ya. Jangan dimasukin ke dalam buku paspor ya teman-teman. Jadi ceritanya itu aku tuh habis lewat imigrasi kan, pengecekan paspor ya teman-teman, sama Hongkong ID ya. Nah, pas masuk itu udah diperiksa. Aku nggak langsung masukin sini ya teman-teman, karena aku masuk ke Hongkong itu kan dapat kertas kayak gini nih teman-teman ya, kertas visa ya. Nah, dan ini yang pas masuk ke Macau dapat ini, dan masuk ke Hongkong dari Macau dapat ini ya teman-teman. Nah, aku tuh fokus nyimpen ini teman-teman karena belum dicepret gitu ya teman-teman, takut jatuh kayak gitu loh. Aku nggak fokus sama KTP-nya teman-teman. Jadi KTP-nya tuh aku masukin di sela-sela ini ya teman-teman. Pas di sela-sela ininya itu aku masih tenteng aja tuh sampai agak keluar gitu ya teman-teman. Abis itu aku masukin sini teman-teman. Nah, aku nggak fokus kalau itu mungkin KTP-nya jatuh pas aku mau masukin ke sini. Mungkin pegangnya nggak begini ya. Kalau begini dia mungkin ada di dalam. Mungkin aku pegangnya kayak gini teman-teman, jadi ininya ngebuka, mungkin jatuh ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, langkah apa yang harus kalian lakukan jika KTP Hongkong kalian hilang? Entah itu jatuh, entah itu dompet kalian kecopetan, ataupun juga mungkin ada yang nyuri gitu ya teman-teman. Kalian bisa langsung aja segera mungkin kalian cepat ke kantor polisi yang terdekat. Kantor polisi mana aja kalian bisa lapor. Jadi kalau aku itu kan ketahuan KTP-nya hilang itu setelah aku sampai rumah ya teman-teman. Setelah aku sampai rumah, aku baru tahu KTP-nya hilang. Jadi aku kebesoknya itu, paginya itu aku langsung selesai kerja, langsung pergi ke kantor polisi. Nah kan langsung selesai kerja aku langsung ke kantor polisi kan teman-teman. Dan kesana itu aku bawa paspor aku tentunya dengan kontrak kerja yang udah dicepret di dalam paspornya ya, udah dicepret gitu ya teman-teman, udah dicepret di dalam paspornya kayak gini ya. Ini kontrak kerja, ini paspor. Jadi aku ke kantor polisi, langsung ke tempat report. Itu ada kayak loket gitu kan ya kantor polisinya. Langsung ada di situ kan ada report, ada tulisan report gitu, Inggrisnya gitu kan ya. Jadi aku lapornya di situ. Jadi aku bilang kalau aku KTP-nya hilang, jatuh gitu kan ya. Pokoknya hilang intinya gitu. Pada malam hari, nah dia pasti nanya gitu kan. Nggak mungkin nanya nama, karena nama kita kan nama pakai bahasa Inggris ya, pakai bahasa Indonesia maksudnya, namanya kadang panjang gitu. Biasanya dia nanyanya paspor ya, dia pasti ngelihat nama kita yang ada di paspor kayak gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini ya, namanya pasti dilihat dan diketik gitu. Terus ditanya juga alamat kita tinggal. Terus ditanya juga nomor handphone, ditanya juga nomor KTP ya, nomor KTP yang hilang itu ya teman-teman. Kalau kalian nggak ingat nggak masalah sih, tapi kalau aku kan emang yang penting-penting itu aku tulis di dalam buku kecil ya teman-teman. Jadi kayak nomor rekening keluarga kayak apa, selain udah tersimpan di m-banking ya, aku juga simpan di nomor ditulis di kertas ya teman-teman. Nah, kayak gitu.
Setelah itu diketik sama polisinya, terus kita agak nunggu sebentaran ya, dia ketik selesai, terus polisinya ngasih selembar kertas. Nah, selembar kertas ini dari kantor polisi ya teman-teman. Nah, di sini tulisannya Inggris, dan aku kan ingat ya nomor KTP aku ya, ingat. Jadi di sini ditulis pokoknya intinya entah itu hilang ataupun dicuri, pokoknya bahwa ini tuh buat sementara. Kalau misalnya aku ke pasar ataupun ke jalan gitu ya teman-teman, terus ada pemeriksaan tanya KTP gitu kan, kita harus ngasih KTP kan, karena KTP-nya hilang. Jadi ini tuh buat cadangan doang, buat sementara, seandainya diperlukan, jadi ini ditunjukkan ya teman-teman, seperti itu. Nah teman-teman, itulah fungsinya lapor polisi ya. Kalau kalian hilang dompet, se-handphonenya, se-ATM-nya, kalian ngomong aja ke polisinya hilangnya apa-apa ya teman-teman. Misalnya dompet yang isinya Hongkong ID ataupun ATM Bank Indonesia ataupun ATM Bank sini ya teman-teman, pastikan kalian itu jujur ke polisinya ngomong ya. Kalau aku itu emang jatuhnya itu nggak ada dompetnya, nggak ada apa-apanya, jadi benar-benar KTP-nya itu mungkin nyelorok gitu ya teman-teman. Nah itulah fungsinya ini ya teman-teman, kertas dari polisi. Jadi ini buat pegangan. Karena apa teman-teman, sekarang itu bikin KTP baru itu harus booking ya teman-teman. Buat kalian yang nggak ngerti cara bookingnya, aku kasih tahu. Jadi teman-teman harus ngedownload aplikasi ya. Aplikasinya seperti ini teman-teman. Bentar. Nah kalian, jelas. Nah aplikasinya aplikasi ini ya teman-teman. Saya buka seperti ini. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini ditulis Hong Kong Imigrasi Departemen ya. Nah nanti kita booking, di sini ada pilihan ya. Di sini yang pertama booking for Hong Kong ID aplikasi ya. Nah di sini pokoknya ikutin aja, di situ ada bahasa Inggrisnya kok ya teman-teman. Buat ngisinya itu ada pilihan bahasa lagi teman-teman, ada Inggris, ada bahasa Indonesia, pokoknya sesuai negara kalian ya, seperti itu. Nah bagaimana sampai di setelah ngeboking di sini ada pilihan bulannya, ada pilihan bulan dan tanggal yang masih kosong. Biasanya itu yang sekarang ini banyak yang full ya teman-teman. Jadi tempatnya itu banyak yang full. Pas aku kebetulan aja teman-teman, siangnya lapor polisi, malamnya itu daftar booking ya. Dan akhirnya tadinya bookingnya yang deket sini ya, di Votan sini teman-teman. Ternyata dapatnya itu Juni kalau nggak salah ya, Mei apa Juni gitu ya teman-teman. Dan setelah kata bosku orangnya nggak sabaran ya, coba cari lagi katanya. Jadi cari lagi yang jauh di daerah Tuen Mun. Nah di daerah Tuen Mun itu teman-teman, setelah aku bookingnya di daerah Tuen Mun, ada tanggal yang kosong itu untuk besokannya ya. Pas untuk besokannya itu pas pagi banget teman-teman, jam 9 lebih lah ya. Nah aku ambil aja tuh yang tanggal besokannya itu ya, hari itu, dan tempatnya di situ di Tuen Mun. Dan akhirnya bosku nganterin sampai Tuen Mun. Nah buat teman-teman semua yang mau tahu bikin Hong Kong ID itu habis berapa, habisnya itu biayanya 370 Hong Kong dolar ya teman-teman. Itu nggak kurang nggak lebih, emang segitu. Kalau untuk ke lapor polisi itu gratis ya teman-teman. Jadi di sini itu nggak ada yang memungut uang berlebihan ya teman-teman, nggak kayak Indonesia ya. Maaf banget tapi kenyataannya banyak oknum ya kalau di Indonesia itu. Kalau di sini itu
lebih yang penting taat hukum ya, taat hukum gitu. Di sini hukumnya enggak luan cipacau gitu ya teman-teman. Nah setelah kan tanggalnya tuh besokannya, aku besokannya ke imigrasi dong. Imigrasinya itu yang di Tunmun ya teman-teman. Imigrasi itu ada 2 ya teman-teman. Jadi imigrasi 1 buat pembikinan kayak semacam paspor, yang imigrasi 1 lagi itu untuk khusus kayak semacam bikin akte kelahiran misalnya, ataupun merit apa namanya, yang buat menikah itu ya, surat yang buat menikah itu ya teman-teman, buat Hong Kong ID juga gitu. Nah itu di Departemen Imigrasi beda lagi teman-teman. Kalau misalnya imigrasi yang buat paspor beda lagi tempatnya ya, misalnya ada Tunmun itu pasti ada 2 gitu ya. Nah aku itu ke tempat yang daerahnya itu yang tertera di sesuai yang aku booking. Yang setelah booking juga ya teman-teman, itu biasanya dapat kode QR yang dikirim ke alamat email, karena kita ngisi email juga kan. Data kita itu ya kita isi juga sebenarnya. Jadi emang kita bookingnya kan lewat online, hanya nyampe sana laginya tetap aja kita pakai mesin itu ngisi lagi ya teman-teman, kayak semacam lebih detail lah di sana itu, ngisi lagi kayak alamat rumah lah, nama lengkap, tanggal lahir dan lain-lain. Pokoknya yang pasti kalian harus lihat juga video pendek aku yang pas aku di imigrasi bikin KTP ya teman-teman. Jadi di situ juga ada paling enggak sedikitnya itu ada gambaran teman-teman di dalam imigrasi kayak gitu ya. Oke teman-teman, jadi kalian harus ngelihat video setelah ini ya, pas aku di imigrasi gitu. Nah lanjut lagi untuk video ini. Jadi yang dari kantor polisi itu ininya aku bawa ya teman-teman, dan pastinya paspor itu kan sama dengan diri kita ya teman-teman. Jadi kita bawa juga beserta di sini kontrak kerjanya juga disertakan ya teman-teman. Nah setelah di sana itu kalian nanti lihat video berikutnya ya. Di sana itu kita datang ke loket, bilang kalau kita udah booking. Nah nanti di sana dicek gitu bookingan kita. Ya misalnya udah booking, dia nanti diketik nanti kita dapat surat. Nah seperti yang video yang nanti kalian lihat, aku pegang kertas di situ dari loket pertama teman-teman. Setelah itu loket itu menunjukkan aku suruh ke sebelah ya, ke sebelah tempatan duduk itu yang kotak box itu ada mesinnya teman-teman. Itu kayak ngisi data pribadi kita. Jadi kita kayak merit enggak, lulusan setara dengan SMP atau SMA ataupun kuliah ataupun pokoknya standar pendidikan terakhir lah intinya kayak gitu. Terus juga merit apa single kayak gitu-gitu kan, alamat rumah majikan, nomor KTP, terus nomor handphone, apalagi ya, kurang lebihnya kayak gitu ya teman-teman. Nah kalau kalian nggak ngerti cara ngisinya, itu ada yang ngebantu ya teman-teman, pekerja di situnya ada yang ngebantuin ngisinya. Teman-teman tinggal mastiin setelah diisi sama orangnya, dibantu sama orangnya, kalian harus cek lagi itu namanya bener nggak, nama kalian, alamatnya bener nggak, kayak gitu ya teman-teman. Oke, setelah itu, setelah jadi, kita itu masuk, ada nomornya di situ paling atas itu ada nomornya ya nanti. Setelah ada nomornya itu kita masuk ke dalam, antri dulu. Antri setelah ada di layarnya itu, layar antrian, nanti kita bagian nongol kayak gitu nomor antrian kita, baru masuk ke ruang 10. Setelah masuk ruang ke 10, kita di situ foto ya, foto buat foto KTP ya teman-teman. Nah setelah buat foto KTP di situ nanti diketik-ketik juga teman-teman ya, foto juga. Setelah itu mungkin difotokopi ya paspornya kayak gitu, difotokopi ya, visanya difotokopi. Terus kita dialihkan lagi ke room sebelah ya, ke room bukan sebelah, yang lain room gitu. Setelah gitu kita ngantri lagi. Nah masuk lagi, setelah itu baru selesai.
Setelah nomor antrian kita nongol lagi di kayak semacam TV gitu, TV antrian gitu ya teman-teman, nanti kita dipanggil, nomornya keluar, nanti kita room berapa gitu masuknya. Nah kita ke room itu yang sesuai di tabel TV yang antrian itu. Setelah kita masuk, kita sidik jari lagi ya, seperti kayak di room 10 itu kita kan sidik jari gitu, sidik jari lagi. Udah sidik jari, kita dikasih kertas lagi ya, jadi ada kertas kayak kertas tambahan gitu. Nah kertas yang tadi dari room 10 itu ya teman-teman, jadi kita nanti disuruh ke loket 1. Loket 1 itu pembayaran teman-teman. Nah pembayarannya di situ, kita bayar di situ, nanti di sana, dari sana kita dapat seperti ini teman-teman ya. Di sini ada tulisan belakangnya tuh, importan ya teman-teman, importan ya teman-teman, berarti ini penting ya. Nah ini teman-teman ada fotonya tuh ya, tuh ada fotonya. Nah ini ada fotonya, ada namanya, dan nanti di sini ada ditulis ya teman-teman, di bawah sini ada ditulis pengambilannya. Jadi pengambilannya aku tanggal 5 bulan 5 2023 sampai dengan tanggal 5 bulan 6 tahun 2023. Jadi ini dalam sebulan, terserah kapan ngambilnya, kalian sempatnya baru diambil kayak gitu teman-teman. Dan tempatnya tetap masih di gedung itu, di lantai itu juga, cuman loketnya di sebelahnya ya, kayak gitu teman-teman. Dan ini lumayan cepet juga ya, aku kan hilangnya tanggal 23, 24 lapor polisi, 25 pergi ke imigrasi buat bikin KTP, dan ini ngambilnya tanggal 5. Nah itu sekitaran 2 mingguan lah ya teman-teman. Oke teman-teman semua, cuma biayanya 370, dan itu ditanggung sendiri, bukan ditanggung sama majikan ya teman-teman. Itu kalaupun majikan ngeganti uang ya alhamdulillah, kalau enggak itu emang kewajiban kita bikin sendiri, karena itu penting dan itu pribadi buat diri kita sendiri ya teman-teman. Nah yang kertas dari polisinya ini, dari imigrasinya itu, jadi nggak disimpan di sana, jadi dikasihin ke kita, karena dalam 2 minggu, seminggu 2 minggu itu nunggu KTP jadi, kita kan mungkin pergi kemana-mana ataupun libur. Nah ini dibawa, adapun polisi misalnya ada yang tanya ID, tunjukkan ini gitu teman-teman. Buat teman-teman semua udah jelas kan semuanya. Buat kalian yang nggak jelas ataupun mau bertanya sesuatu, kalian bisa komen aja di bawah ya teman-teman. Oke, untuk infonya sekian aja, terlalu panjang videonya. Terima kasih, thank you for watching, semoga bermanfaat.